Daun merupakan sumber pewarna alami untuk kain ekoprint. Berbagai jenis daun dapat diterapkan untuk dijadikan motif yang unik. Mulai dari daun kersen, daun jati, daun belimbing, dan lain sebagainya. Cara pengerjaannya pun beragam, sesuai dengan jenis daun yang digunakan. Nah, kembali lagi bersama Kresna TV dan pastinya barengan Bunda Awang. Nah, Bunda tadi Bunda udah sedikit cerita tentang kain kagunan. Tadi kan juga diceritakan bahwa kain kagunan atau ekoprint itu kan dari daun. Boleh cerita nggak sih, Bun? Gimana sih, Bun, caranya pembuatan detailnya itu seperti apa? Oke. Sebenarnya ekoprint ala kagunan itu ada dua teknik sih. Yang pertama itu yang teknik pukul-pukul pakai palu itu, Bunda biasa sebutnya ponding teknik gitu, biar agak keren ya. Kan nggak mungkin pukul-pukul teknik gitu kan nggak enak banget. Yang ponding teknik sama yang satu roll. Yang ponding teknik ini yang benar-benar Bunda dapatkan sejak Januari 2015 itu. Seperti ada yang mengarahkan itu. Jadi itu original teknik Bunda. Karena pada saat itu 2015 di Indonesia belum ada tuh teknik. Pencetusnya Bunda langsung? Iya, dapatnya pun juga karena proses itu ya. Karena proses yang luar biasa itu. Tapi kalau untuk yang teknik rolling itu sebenarnya Bunda adopsi dari teknik olah kain yang sudah ada di Australia. Jadi di saat dari tahun 2015 itu Bunda mematangkan teknik selama 1,5 tahun baru berani menjual ya, baru berani expose dan menjual. Nah, di rentang itu Bunda browsing dan menemukan teknik ekoprint yang sudah banyak dikembangkan di luar negeri. Sebenarnya Indonesia ini telat banget karena di luar negeri itu ternyata udah sangat berkembang ekoprint. Yang dulu pertama kali pencetus ekoprint itu adalah Ibu India Flynn, orang Australia. Saat itu Bunda hanya membaca profilnya, Bunda ikuti Facebooknya, Bunda ikuti Instagramnya. Jadi setiap dia bikin caption atau setiap dia upload itu Bunda selalu perhatikan, oh dia pakai cuka. Nah, Bunda coba sendiri tuh pakai cuka. Oh dia pakai ini, udah ikutin aja sampai akhirnya Bunda bisa menemukan bahan yang tepat untuk membuat ekoprint ala Ibu India Flynn yang sampai sekarang tetap Bunda kembangkan ya. Ada dua teknik itu yang selama ini kita kerjakan. Jadi mengembangkan dua teknik itu. Untuk jenis daunnya sendiri, Bunda, apakah semua daun itu bisa diterapkan ke dalam kain atau hanya daun-daun tertentu saja yang bisa diterapkan di dalam kain? Dari banyak trial and error itu memang tidak semua daun bisa. Jadi yang bisa digunakan sebagai bahan ekoprint itu kebanyakan daun-daun yang banyak mengandung tanin, daun-daun yang bisa berfungsi sebagai obat. Jadi kalau pengen gampangnya, cari aja daun-daun yang bisa berfungsi sebagai obat. Misalnya daun insulin. Itu kan kita sudah banyak tahu kalau daun insulin bisa digunakan untuk obat diabetes. Itu kita bisa. Atau daun apalagi yang mempunyai fungsi obat, itu pasti bisa. Oke, tadi ada dua teknik ya, Bun. Teknik memukul sama teknik yang roll itu ya, Bun. Iya. Nah, buat bedain jenis daun seperti apa yang dipukul dan jenis daun seperti apa yang di roll itu gimana, Bun? Kalau yang dipukul itu rata-rata daun yang lunak ya. Daun yang lunak. Daun itu kan ada dua tampilannya, ada daun keras, ada daun lunak. Yang dipukul itu yang daun lunak. Terus yang dia banyak mengandung tanin dan tidak banyak mengandung air. Jadi kalau misalnya biasanya untuk edukasi ke masyarakat supaya lebih gampang, Bunda menggunakan sayur-sayuran. Jadi yang biasa kita makan itu yang kita gunakan sebagai motif kayak bayam. Terus daun pepaya, terus ada daun singkong, ada apa sih namanya, daun ketela, itu bisa. Daun kenikir yang biasa kita pakai untuk lalap itu bisa juga. Daun kangkung nggak bisa, karena daun kangkung antara tanin sama airnya lebih banyak kadar airnya. Oke, Bunda Awang ini kan juga dikenal dalam pengadaan workshop nih, juga mengajari atau istilahnya memberi pengajaran kepada orang-orang yang memang tertarik dengan
ekoprint. Nah, bisa diceritain nggak Bun, gimana itu workshopnya? Workshopnya, Bunda bikin workshop berbayar itu sejak Januari 2017. Sebelum Januari 2017, Bunda memang bikin banyak workshop tapi semua gratis. Sejak 2017, Bunda berpikir, oh harus ada filter supaya yang mendapatkan sambungan ilmu itu orang yang tepat dan dia bisa mengembangkan teknik yang sudah Bunda kembangkan supaya tekniknya bisa lebih luas lagi. Sejak tahun 2017 itu Bunda bikin workshop sampai hari ini dan berbayar. Nah, untuk penjualannya sendiri Bunda, biasanya yang pesan itu dari mana aja Bunda, dan harganya itu kisaran dari harga berapa sampai harga berapa? Apakah tergantung jenis kain, lalu bagaimana? Iya, tergantung jenis kain. Terus yang pesan selama ini memang lebih banyak karena harganya juga lumayan ya. Jadi marketnya lebih banyak di Jakarta, sebagian Bandung, Surabaya. Tapi yang paling besar marketnya ada di Jakarta. Range harganya kalau sutra antara 1,5 sampai 1,6 juta. Nah ini Bun, buat pemirsa yang pengen buat berkunjung, mau beli kain atau mau ikutan workshop itu kemana Bun? Bisa datang ke Balai Kagunan Studio Tamanan, Jalan Mawar B20, Tamanan Wetan. Terus kontak yang bisa dihubungi bisa by WA ya, 0812 1699 2508. Untuk sosial medianya sendiri Bun? Untuk sosial media kita ada Instagram @kainkagunan.id, sama ada Facebook juga @kainkagunan.id. Nah itu tadi pemirsa bincang-bincang seru saya bersama dengan Bunda Awang, dan tetap saksikan Majalah Kresna TV bersama saya Leon Wical, pastinya dengan narasumber yang tetap kece. Bunda, saya mau pamit. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Leon. Terima kasih sama-sama.